Sejarah perkembangan manajemen. Perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri. Artinya, dalam manajemen telah berlangsung sejak manusia ada di bumi. Ini seiring dengan perkembangan tuntutan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pada zaman purba atau zaman batu. Manusia juga menggunakan keterampilan dan keahlian untuk membuat alat-alat dari batu, guna merealisasikan tujuan hidupnya. Manajemen kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan keahlian serta pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh manusia itu, pengetahuan serta teknologi yang biasa disebut iptek terus tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan itu juga sekaligus mengembangkan keterampilan manajemen umat manusia. Peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi perkembangan manajemen, yaitu ada Ka'bah di Mekah, piramida di Mesir, tembok Cina, dan candi-candi. Evolusi manajemen. Daniel Rand membagi evolusi manajemen dalam 4 fase, yaitu yang pertama, pemikiran awal manajemen. Ada 2 peristiwa penting dalam ilmu manajemen yang terjadi sebelum abad ke-20. Peristiwa pertama terjadi pada tahun 1776 ketika Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasik, The Wealth of Nations. Dalam bukunya itu, ia mengemukakan keunggulan ekonomis yang akan diperoleh organisasi dari pembagian kerja atau division of labor, yaitu perincian pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang. Peristiwa penting kedua yang mempengaruhi perkembangan ilmu manajemen adalah revolusi industri di Inggris. Yang kedua, era manajemen ilmiah 1870 sampai 1930. Pada era ini ditandai dengan berkembangnya perkembangan ilmu manajemen di kalangan insinyur seperti Henry Toney, Frederick Winslow Taylor, Frederick A. Halsey, dan Harrington Emerson. Manajemen ilmiah dipopulerkan oleh Frederick Winslow Taylor dalam bukunya Principles of Scientific Management pada tahun 1911. Taylor mendeskripsikan manajemen sebagai penggunaan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Di era ini juga ditandai dengan hadirnya teori administratif, yaitu teori mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh para manajer dan bagaimana membentuk praktik manajemen yang baik. Yang ketiga, era manusia sosial. Era manusia sosial ditandai dengan lahirnya mazhab perilaku atau behavioral school. Dalam pemikiran manajemen di era manajemen sains, mazhab perilaku tidak mendapatkan pengakuan luas sampai tahun 1930-an. Katalis utama dari kelahiran mazhab perilaku adalah serangkaian studi penelitian yang dikenal sebagai eksperimen Hawthorne. Eksperimen Hawthorne dilakukan pada tahun 1920-an hingga 1930-an di pabrik Hawthorne milik Western Electric Company Works di Cicero, Illinois. Yang keempat, era modern. Era modern ditandai dengan hadirnya konsep manajemen kualitas total atau Total Quality Management (TQM),
pada abad ke-20 yang diperkenalkan oleh beberapa guru manajemen yang paling terkenal diantaranya W. Edward Deming 1900 sampai 1993 dan Joseph Juran lahir 1904. Teori perkembangan manajemen. 1. Teori manajemen klasik. Robert Owen 1771 sampai 1858 disebut sebagai bapak manajemen personalia modern. Owen menekankan pentingnya unsur manusia dalam produksi. Pada zaman tersebut terdapat praktek-praktek mempekerjakan anak-anak usia 5 atau 6 tahun dari standar 13 jam per hari. Tersentuh dengan kondisi kerja yang amat menyedihkan, itu Owen mengajukan satu perbaikan berupa A. Membangun perumahan karyawan dan jalan di lingkungan tempat tinggal karyawan. B. Berusaha memperbaiki lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup dan pabrik menjadi menarik. C. Koperasi bagi karyawan, keperluan hidup karyawan, menjual barang-barang dengan harga yang layak. D. Menyediakan makanan bagi karyawan. E. Pembatasan pekerja anak di bawah umur, menolak mempekerjakan anak di bawah umur 10 tahun. F. Menurunkan jam kerja yang semula 13 jam menjadi 10,5 jam per hari. Charles Babbage 1792 sampai 1871. Babbage menyusun sebuah mesin analisis mesin pada tahun 1833, yaitu sebuah komputer yang otomatis dan mempunyai segala unsur dasar komputer modern. Beliau sering dinamakan sebagai bapak komputer. Dari sudut manajemen, berbagai dikenal karena bukunya On Economy of Machinery and Manufacture. 2. Teori manajemen ilmiah. Frederick Taylor. Ada 4 prinsip dasar manajemen menurut bapak manajemen ilmiah, antara lain pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen, seleksi ilmiah untuk karyawan agar setiap karyawan dapat diberikan tanggung jawab atas suatu tugas sesuai dengan kemampuannya, pendidikan dan pengembangan ilmiah pada karyawan, kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja. Frank dan Lillian Gilbert. Frank Gilbert adalah seorang pelopor pengembangan studi gerah dan waktu, menciptakan berbagai teknik manajemen yang dialami Taylor. Dia sangat tertarik terhadap masalah efisiensi, terutama untuk menemukan cara terbaik pengerjaan suatu tugas, sedangkan Lillian Gilbert lebih tertarik pada aspek-aspek manusia dalam kerja, seperti seleksi, penempatan, dan latihan personalia. Baginya, manajemen ilmiah mempunyai satu tujuan akhir, membantu para karyawan mencapai seluruh potensinya sebagai makhluk hidup. Tokoh teori manajemen ilmiah yang ketiga itu ada Henry L. James. Henry L. James mengemukakan gagasan-gagasannya yang berupa: pertama, kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dan manajemen. Kedua, seleksi ilmiah tenaga kerja. Ketiga, sistem insentif yang merangsang produktivitas. Penggunaan instruksi-instruksi kerja yang terperinci. Kontribusi yang terbesarnya adalah penggunaan metode grafik yang dikenal sebagai Bagan-Jan untuk perencanaan, koordinasi, dan pengawasan produksi. Tokoh yang keempat itu ada Harrington Emerson. Emerson mengemukakan 12 prinsip-prinsip efisiensi yang sangat terkenal, yang secara ringkas adalah: pertama, tujuan-tujuan dirumuskan dengan jelas. Kedua, kegiatan yang dilakukan masuk akal. Ketiga, adanya staf yang cakap. Keempat, disiplin. Kelima, balas jasa yang adil. Keenam, laporan-laporan yang terpercaya, segera, akurat, dan sistem informasi dan juga akuntansi. Ketujuh, pemberian perintah, perencanaan, dan pengurutan kerja. Kedelapan, adanya standar-standar dan schedule metode dan waktu setiap kegiatan. Kesembilan, kondisi yang distandardisasi. Kesepuluh,
operasi yang distandardisasi. Ke-11, instruksi-instruksi praktis tertulis yang standar. Dan yang terakhir, balas jasa efisiensi rencana insentif. Tiga, teori organisasi klasik. Yang pertama ada tokoh bernama Henry Fayol. Dalam teori administrasinya, Fayol memerinci manajemen menjadi 5 unsur, yaitu yang pertama ada perencanaan. Perencanaan itu suatu kegiatan membuat tujuan perusahaan dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan perusahaan. Yang ketiga ada pemberian perintah. Seorang manajer dalam organisasi atau perusahaan harus bisa memerintah karyawannya atau bawahannya agar tujuan dari perusahaan atau organisasi tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang semula. Yang keempat ada pengkoordinasian. Seorang manajer harus bisa mengkoordinasi segala sesuatu yang ada dalam organisasi atau perusahaan tersebut, memastikan segala sesuatu berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing dan tidak melenceng dari tujuan. Dan yang terakhir itu ada pengawasan, adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Seorang manajer harus selalu melakukan pengawasan atau segala sesuatu yang ada di perusahaan atau organisasi. Tokoh yang kedua itu ada James D. Money. Menurut Money, untuk merancang organisasi perlu diperhatikan 4 kaidah dasar, yaitu yang pertama ada koordinasi. Syarat-syarat adanya koordinasi meliputi wewenang, saling melayani, doktrin atau perumusan tujuan, dan disiplin. Yang kedua, ada prinsip skalar. Proses skalar mempunyai prinsip, prospek, dan pengaruh sendiri yang tercermin dari kepemimpinan delegasi dan definisi fungsional. Yang ketiga ada prinsip fungsional. Adanya fungsionalisme bermacam-macam tugas yang berbeda. Dan yang terakhir itu ada prinsip staf. Kejelasan perbedaan antara staf dan lini. Oleh Mary Parker Follett. Follett adalah ahli ilmu pengetahuan sosial pertama yang menerapkan psikologi pada perusahaan, industri, dan pemerintah. Dia memberikan sumbangan besar dalam bidang manajemen melalui aplikasi praktik ilmu-ilmu sosial dalam administrasi perusahaan. Selanjutnya ada Chester E. Barnard. Chester Barnard, presiden perusahaan Bell Telephone di New Jersey, memandang organisasi sebagai sistem kegiatan yang diarahkan pada tujuan. Fungsi-fungsi utama manajemen, menurut pandangan Barnard, adalah perumusan tujuan dan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yang keempat ada hubungan manusiawi. Yang pertama, menurut Elton Mayo, untuk menciptakan hubungan manusiawi yang baik, manajer harus mengerti mengapa karyawan bertindak seperti yang mereka lakukan dan faktor-faktor sosial dan psikologi apa yang memotivasi mereka. Selanjutnya ada Fritz Roethlisberger. Fritz Roethlisberger dan Elton Mayo mengadakan suatu studi tentang perilaku manusia dalam bermacam situasi kerja di pabrik Hawthorne milik perusahaan Western Electric dari tahun 1927 sampai 1932. Percobaan pertama dilakukan untuk meniti pengaruh kondisi penerangan terhadap produktivitas. Ketika kondisi penerangan dinaikkan, produktivitas juga naik seperti yang diperkiraan. Tetapi ketika kondisi penerangan dikurangi sampai seperti bila hanya menggunakan sinar matahari, ternyata produktivitas tetap naik. Yang kedua, percobaan kedua.
Mayo dan kawan-kawannya menempatkan dua kelompok yang masing-masing terdiri dari 6 karyawati dalam ruang terpisah. Dalam satu ruangan, kondisi diubun-ubun secara periodik dan ruang lainnya tidak. Sejumlah variabel-variabel dicoba. Sekali lagi, keluaran di kedua ruang ternyata sama-sama meningkat. Yang ketiga ada Hugo Mansterberg. Sebagai penetus psikologi industri, Hugo Mansterberg sering disebut Bapak Psikologi Industri. Dia mengemukakan bahwa untuk mencapai peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan melalui 3 cara. Yang pertama, penemuan best possible person. Yang kedua, penciptaan best possible work. Yang ketiga, penggunaan best possible effect untuk memotivasi karyawan. Yang selanjutnya yaitu manajemen modern. Manajemen modern telah berkembang dengan pertumbuhan sosial ekonomi dan lembaga ilmiah. Teori yang telah dikembangkan sejak tahun 1950 ini mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu sistem yang tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil. Akan tetapi organisasi adalah suatu sistem terbuka yang menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungannya. Masa manajemen modern berkembang melalui 2 jalur berbeda. Jalur yang pertama melalui perilaku organisasi. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain: 1. Abraham Maslow yang mengemukakan adanya hierarki kebutuhan dalam penjelasannya tentang perilaku manusia dan dinamika proses motivasi. 2. Douglas McGregor dengan teori X dan Y-nya. 3. Frederick Herzberg yang menilaikan teori motivasi higienis atau teori 2 faktor. 4. Robert Blake dan Jane Moulton yang membahas 5 gaya kepemimpinan dengan kisi-kisi manajerial. 5. Francis Bacon yang telah mengidentifikasi dan melakukan penelitiannya secara ekstensif mengenai 4 sistem manajemen, dari sistem 1, eksklusif, otoritatif, sampai sistem 4, partisipatif, kelompok. 6. Fred Fedler yang menyarankan pendekatan kontingensi pada studi kepemimpinan. 7. Chris R. Gillis yang memandang organisasi sebagai sistem sosial atau sistem antar hubungan budaya. Yang terakhir, Edgar Schein yang banyak meneliti dinamika kelompok dalam organisasi. Jalur yang kedua melalui aliran kuantitatif. Aliran kuantitatif ditandai dengan berkembangnya tim-tim riset operasi dalam pemecahan masalah-masalah industri yang didasarkan atas sukses tim-tim riset operasi Inggris dalam Perang Dunia Kedua. Langkah-langkah pendekatan manajemen sains biasanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui perumusan masalah. Kedua, penyusunan suatu model matematis. Ketiga, mendapatkan penyelesaian dari model. Keempat, pengujian model dan hasil yang didapatkan dari model. Kelima, penetapan pengawasan atas hasil-hasil. Keenam, pelaksanaan hasil dalam kegiatan implementasi. Adapun kelebihan dan kekurangan manajemen modern, kelebihannya yaitu banyak variabel yang bisa diolah dengan teori ini, seperti penganggaran modal, perencanaan produk, dan lain sebagainya. Lalu, pergerakan lebih dinamis dan fleksibel karena pusat komando bisa disesuaikan dengan kondisi organisasi maupun perkembangan dunia. Kekurangannya yaitu konsep manajemen modern sulit dipahami karena perhitungannya yang sulit, lalu masih dinilai kurang dan dalam pengelolaan aspek sosial sumber daya manusianya. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari penjelasan ini, ilmu manajemen mulai berkembang diawali dengan teori klasik, kemudian disusul dengan teori neoklasik. Lalu, seiring perkembangan kebutuhan yang serba cepat, praktis, dan efisien, muncul teori baru yaitu teori manajemen modern yang lebih menekankan pada aliran kuantitatif dan merupakan gabungan dari operation research dan manajemen science. Sebagaimana terdapat kelemahan pada teori ini, biasanya para manajer akan menggabungkan lebih dari satu teori manajemen dalam implementasi di dalam perusahaannya. Kelebihan dan kekurangan dari manajemen. Kelebihannya yaitu
Banyak variabel yang bisa diolah dengan teori ini, seperti penganggaran modal, perencanaan produk, dan sebagainya. Kedua, pergerakan lebih dinamis dan fleksibel karena pusat komando bisa disesuaikan dengan kondisi organisasi maupun perkembangan dunia. Sedangkan untuk kekurangannya, yaitu konsep manajemen modern sulit dipahami karena perhitungannya yang sulit. Kedua, masih dinilai kurang dalam pengelolaan aspek sosial sumber daya manusia. Jadi, kesimpulan dari materi sejarah dan teori manajemen adalah ilmu manajemen mulai berkembang diawali dengan teori klasik, kemudian disusul dengan teori neoklasik. Lalu, beriring dengan seiringnya kebutuhan yang serba cepat, praktis, dan efisien, muncullah teori baru, yaitu teori manajemen modern, yang lebih menekankan pada aliran kuantitatif dan merupakan gabungan dari operation research dan manajemen science. Sebagaimana terdapat kelemahan pada teori ini, biasanya para manajer akan menggabungkan lebih dari satu teori manajemen dalam implementasi di dalam perusahaannya.